Hai geng, selamat datang kembali di Sawo Matang. Wanita Mauritania dipaksa jadi obesitas agar dapat jodoh. Apakah Anda pernah mendengar istilah foie gras? Benar, foie gras adalah makanan khas Prancis yang dibuat dari hati angsa. Makanan ini banyak menuai protes dari para aktivis pencinta binatang karena cara pembuatannya yang dianggap tidak berperi kemanusiaan. Angsa yang hatinya akan dijadikan bahan foie gras dipaksa menelan makanan melalui corong dalam jumlah berlebih hingga hatinya membengkak dan tewas. Terdengar kejam ya? Tetapi ternyata praktik pemberian makanan secara paksa yang dikenal dengan istilah lebluh ini juga diterapkan kepada manusia. Di Mauritania, sebuah negara yang terletak di benua Afrika, para gadis dipaksa menjalani tradisi lebluh begitu memasuki usia kawin. Pasalnya, di negara itu seorang wanita harus memiliki tubuh yang benar-benar gemuk agar menarik perhatian lawan jenis. Standar kecantikan bagi wanita Mauritania adalah tubuh yang gemuk dengan lemak bergelambir di mana-mana. Dilaporkan sebuah women, dalam budaya tradisional Mauritania, wanita-wanita yang bertubuh gemuk merupakan simbol dari kecantikan, kesejahteraan, dan status sosial yang tinggi. Sementara perempuan yang bertubuh langsing apalagi kurus dianggap lemah dan mempermalukan keluarga. Gadis-gadis di Mauritania banyak yang harus menjalani penderitaan karena tradisi lebluh. Mereka dipaksa untuk makan bertumpuk-tumpuk makanan dan minum semangkuk besar susu unta atau susu kambing. Gadis yang tidak menghabiskan makanan di depannya akan dihukum. Kadang gadis-gadis itu jari kakinya diikat dan jika mereka tidak mau makan, jarinya akan dipelintir agar dia merasa kesakitan dan selanjutnya mau meneruskan makan. Ibuku mulai membuatku gemuk dengan paksaan ketika usiaku menginjak 13 tahun. Dia sering memukulku agar aku makan lebih banyak cus-cus berminyak dan daging domba berlemak. Setiap kali perutku rasanya mau meledak, kenang Saleha Min Sidi. Perempuan ini menikah tahun lalu dan baru mendapatkan seorang putri. Rupanya Min Sidi termasuk orang tua yang berpikiran modern. Walaupun ia pernah menjalani tradisi lebluh, dia sendiri tidak ingin memaksa putrinya kelak untuk menjalani penderitaan yang sama apapun alasannya. Tradisi lebluh ini memang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat Mauritania. Standar kecantikan di negara itu sudah mulai bergeser ke arah barat, seiring dengan masuknya berbagai hiburan dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Tetapi jika di kota-kota besar lebluh sudah tidak populer, lain halnya dengan kota-kota kecil dan pedesaan, di mana penduduknya masih kukuh memelihara tradisi. Menjadikan para gadis bertubuh gemuk masih dianggap hal penting dalam komunitas masyarakat di sana. Terutama jika gadis-gadis muda itu ingin mendapatkan suami yang pantas. Ansetu Min Taleb yang berusia 55 tahun menuturkan kalau ia menggemukkan kedua putrinya saat mereka berusia 10 tahun. Berkat hal itu mereka bisa jadi cepat menikah dan punya anak sebelum mencapai usia 17 tahun. Aku sangat bangga dengan apa yang telah kulakukan, katanya. Dengan beredarnya obat-obatan berbasis bahan kimia secara bebas, praktik lebluh bergeser ke arah yang berbahaya. Tak hanya menggunakan makanan biasa, para gadis mulai mengkonsumsi pil yang biasa digunakan untuk menggemukkan hewan ternak. Pil-pil tersebut sebenarnya berisi sejenis hormon yang digunakan untuk menggemukkan unta. Efeknya memang bisa meningkatkan nafsu makan secara signifikan. Selain lebih praktis, pil ini juga lebih murah dibandingkan makanan standar, tetapi tidak disarankan untuk konsumsi manusia. Fatemotu, seorang wanita berusia 60 tahunan dengan tubuh subur yang mengelola panti penggemukan di Attar selama bertahun-tahun menuturkan kepada BBC UK, "Aku membuat mereka memakan banyak kurma, kuskus, dan makanan-makanan lain yang menggemukkan." Menurutnya dengan cara itu gadis-gadis yang dititipkan kepadanya bisa mencapai berat 60-100 kg dengan timbunan lemak yang sangat padat. Dalam proses penggemukan ini tak jarang gadis-gadis tersebut sampai muntah karena kekenyangan dan takut. Tetapi hal ini dianggap hal yang wajar. Fatemotu menolak jika ia dikatakan menyiksa para gadis yang dititipkan kepadanya agar bersedia makan. Menurutnya kebanyakan gadis-gadis itu mematuhi prosedur yang ia jalankan tanpa paksaan.
Kalaupun ada yang menolak makanan, biasanya orang tua si gadis sendiri yang turun tangan dan menghukumnya sampai ia bersedia makan. Sementara Fatemotu sendiri lebih suka memakai bujukan untuk membuat pasien-pasiennya makan. Ada kalanya gadis yang ia tangani menangis bahkan menjerit-jerit karena tidak mau makan. Jika sudah begitu, Fatemotu membiarkannya selama sehari atau 2 hari, kemudian kembali lagi membujuknya makan lagi. Pada akhirnya mereka selalu menurut, katanya. Pada akhirnya mereka bahkan bersyukur ketika masih kecil mereka belum mengerti, tetapi begitu dewasa mereka jadi gemuk dan cantik. Mereka bangga dan mempertunjukkan bentuk tubuh mereka yang bagus untuk membuat kaum pria meneteskan air liur. Bukankah itu bagus? Dalam era kemajuan seperti ini memang masih banyak pria Mauritania yang lebih memilih wanita-wanita dengan tubuh berisi tanpa memikirkan risiko kesehatan yang mengintai. Di Mauritania, istri yang gemuk juga dianggap mengangkat kebanggaan suami. Menurut pandangan tradisional masyarakat Mauritania, jika istri memiliki tubuh yang gemuk berarti hidupnya sejahtera karena si suami sudah mengurusnya dengan baik. Berkat tradisi ini, 40% wanita di Mauritania mengalami obesitas. Meskipun jumlahnya masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat obesitas pada wanita di Amerika Serikat, tetapi jumlah ini termasuk membahayakan untuk sebuah negara yang tidak terpengaruh budaya konsumsi makanan cepat saji. Untuk menghentikan praktik yang membahayakan dan cenderung kejam ini, pemerintah telah menggencarkan kampanye untuk membangkitkan kesadaran warga mengenai bahaya obesitas melalui berbagai media massa. Nah, gimana? Kalian mau menggemukkan badan gak, gengs?